Arya Rohaya adalah panglima perang Majapahit, orang kepercayaan Gajah Mada yang berperan besar dalam penaklukan kerajaan Bali. Konon, Arya Rohaya begitu sukses memimpin pasukannya untuk memastikan bahwa Bali benar-benar telah takluk di bawah Majapahit. Sebuah pusaka dari Gajah Mada langsung membuat pamor dan kewibawaannya begitu besar, menjadikannya terlihat begitu hebat kala itu. Bahkan, pusaka ini masih dijaga selama turun-temurun hingga 600 tahun. I Gusti Ngurah Mantra adalah keturunan dari Arya Rohaya yang diberi tanggung jawab untuk menjaga pusaka dari leluhurnya itu. Sebuah topeng wajah Gajah Mada tersimpan dalam kotak tidak pernah terbuka selama 600 tahun. Kecuali pada tahun 1967, orang nomor satu di Indonesia, Soeharto, entah untuk keperluan apa mencoba untuk meminjam pusaka topeng Gajah Mada. Tapi tidak semudah itu. Entah bagaimana, utusan yang berangkat untuk meminjam mendadak meninggal. Sampai seseorang yang benar-benar berilmu tinggi diutus untuk membuka peti dan membawanya kepada Soeharto. Apakah dia berhasil? Bagaimana Soeharto bisa tahu keberadaan pusaka itu dan untuk apa meminjamnya? Tetap di Bumi Semesta. Presiden Soeharto mengoleksi dan memiliki 2000 pusaka. Dan di antara semua pusaka yang dimilikinya, ada 2 pusaka yang dianggap paling kuat, paling keramat, dan paling besar energinya, yaitu keris lekuk kemukus dan topeng Gajah Mada dari Bali. Dalam video ini, kami akan membahas lebih dalam tentang misteri topeng Gajah Mada. Di tahun Saka 1265 atau 1343 Masehi, armada Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada mendarat di Pulau Bali. Gajah Mada membawa 4 kapal besar dengan membaginya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mendarat di Bali Utara, kelompok kedua mendarat di Bali Selatan. Tujuannya adalah menyerang keraton Raja Bali di Bedulu Gianyar, menyerang dari 2 sisi, menjadikan keraton Bali seakan terkepung. Gajah Mada membawa beberapa panglima terbaiknya, bahkan membekalinya dengan beberapa pusaka. Pertempuran sengit pun pecah, mereka saling beradu pedang dan tombak, menunjukkan kelihayan memainkan senjata dan tekad di medan peperangan. Korban di antara kedua belah pihak saling berjatuhan, tanah Bali kala itu banjir darah. Pada akhirnya, Gajah Mada beserta para panglima dan pasukannya berhasil mengalahkan kerajaan Bali. Seluruh pasukan Bali tewas, mereka terkepung sehingga tidak ada celah untuk lari. Bahkan Raja Bali, keluarga, dan anak-anaknya tewas dalam pertempuran ini. Setelah Bali ditaklukkan, Gajah Mada menunjuk beberapa orang untuk memimpin Bali. Gajah Mada juga memberinya pesan untuk memimpin Bali dengan baik. Setelah urusannya selesai, Gajah Mada kembali ke Majapahit, meninggalkan orang-orang kepercayaannya untuk memimpin Bali. Berikut dengan pesan dan pusaka untuk para panglimanya yang ditugaskan di Bali. Sejarah mencatat, penaklukan Bali ini adalah penaklukan pertama Gajah Mada di luar Jawa setelah Sumpah Palapa. Kini, di tahun 2024, peninggalan Gajah Mada di Bali masih sangat terasa. Di catatan-catatan sejarah, di ukiran prasasti, bahkan di pura-pura keraton Bali, dan satu lagi, pusaka topeng Gajah Mada. Pusaka topeng Gajah Mada ini masih tersimpan baik di tangan keturunan Panglima Majapahit Arya Rohaya, yaitu I Gusti Ngurah Mantra. Konon, topeng ini memiliki daya spiritual yang sangat tinggi sebagai lambang pemersatu Nusantara sebagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada. Menurut cerita,
Siapapun yang memiliki pusaka topeng Gajah Mada akan memiliki aura kepemimpinan yang begitu besar sehingga seluruh rakyat akan menaruh simpati dan segan kepadanya. Jenis pusaka yang sempurna untuk semua raja. Mungkin karena inilah Soeharto menginginkannya, sebuah pamor kewibawaan dan daya spiritual pemersatu Nusantara, agar beliau bertahan menjadi pemimpin negara. Faktanya, beliau berhasil menjadi Presiden RI terlama dalam sejarah Indonesia. Belum ada yang bisa menyamainya. Kita kembali ke tahun 1967. Itu adalah tahun-tahun terakhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebuah drama politik rumit yang isinya tuntutan agar MPR mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno atas tuduhan keterlibatannya dalam G30 SPKI. Gejolak politik kala itu yang menyudutkan Presiden Soekarno, pada akhirnya kepemimpinan Indonesia jatuh ke tangan Soeharto. Di tahun ini juga Presiden Soeharto dilantik dan resmi menjabat di tahun 1968. Menurut Con Choi Lee, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, pada tahun 1970 dalam bukunya A Fragile Nation in Indonesian Crisis, sebagai orang yang mempercayai mistis, Soeharto yang baru saja berkuasa menginginkan pusaka topeng Gajah Mada. Ini menjadi masuk akal. Daya spiritual pusaka topeng Gajah Mada yang memiliki karomah pemersatu Nusantara diinginkan Soeharto karena dia baru saja menjadi pemimpin Indonesia. Faktanya, sejak hari itu, posisinya begitu kuat tidak tergoyahkan bahkan selama 32 tahun memimpin Indonesia, presiden terlama dalam sejarah. Di tahun 1967, Presiden Indonesia mengutus orang terbaiknya dalam hal spiritual untuk pergi ke Bali dan meminjam pusaka topeng Gajah Mada. Dialah Sujono Humardani, asisten pribadi Presiden Soeharto dalam hal mistis dan supranatural, sosok berilmu yang ditugasi untuk membawa pusaka topeng Gajah Mada. Konon, tidak semua orang bisa membawa pusaka ini, maka haruslah orang dengan kemampuan spiritual tinggi untuk membawanya. Tidak ada yang bisa menolak perintah Presiden Soeharto, apalagi gaya kepemimpinannya yang dikenal otoriter. Maka ketika utusan presiden datang, yaitu Sujono Humardani, I Gusti Ngurah Mantra selaku keturunan Panglima Gajah Mada yang menjaga pusaka topeng Gajah Mada, tidak bisa menolak permintaan Soeharto. Karena perjanjian awalnya adalah meminjam, maka I Gusti Ngurah Mantra dengan lega hati menyetujui permintaan Presiden Soeharto. Diambillah kotak tua kuno yang di dalamnya berisi pusaka keramat topeng Gajah Mada. Ketika untuk kali pertama I Gusti Ngurah Mantra membuka kotak di depan Sujono Humardani, mendadak angin besar bertiup di sekitaran rumah dan di luar rumah. Banyak saksi mata yang melihatnya. Dalam sumber yang lain menyebutkan, kala itu angin ribut terjadi di hampir seluruh tempat di Bali. Menurut I Gusti Ngurah Mantra yang telah puluhan tahun menjaga pusaka ini, katanya ini adalah pertanda yang baik. Artinya, pusaka ini juga berkenan kepada Presiden Soeharto. Jadi, seakan semesta dan para leluhur Nusantara memberikan restunya untuk Presiden Soeharto memimpin Indonesia. Setelah pertemuan itu selesai, Sujono Humardani segera membawa pusaka itu ke istana. Pusaka topeng Gajah Mada itu berada di istana selama 1000 hari. Setiap malam, pusaka topeng Gajah Mada itu didoakan dan dilakukan ritual khusus dengan tujuan untuk memberkati Presiden Soeharto. Setelah masa peminjamannya selesai, Presiden Soeharto menepati janjinya. Pusaka topeng Gajah Mada itu dikembalikan ke Bali. Kini pusaka itu disimpan dengan baik di Puri Ageng Belah Batuh, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Bali.
Menurut masyarakat sekitar, pusaka itu memang benar-benar memiliki daya spiritual dan energi mistis yang besar. Orang-orang dengan masalah yang rumit kemudian melakukan pemujaan dan peribadatan di lokasi pusaka itu disimpan. Mereka menemukan jalan keluar dan keberkahan tersendiri. Selain Presiden Soeharto, tokoh besar lain yang pernah meminjam pusaka ini adalah leluhur Bali, yaitu I Gusti Ngurah Jelantik, yang digunakan oleh beliau saat masa peperangan di Kerajaan Blambangan. Menurut Kakarsana, juru kunci puri tempat pusaka topeng Gajah Mada disimpan, pusaka ini sangat disakralkan. Pengurus puri selalu menyediakan sesajen setiap malam untuk menghormati peninggalan Gajah Mada tersebut. Betapa kaya budaya kita, putra-putri Nusantara. Betapa hebatnya para leluhur kita, betapa besarnya peradaban Nusantara zaman dulu, dan betapa beruntungnya kita dilahirkan di tanah dengan kekayaan budaya dan khasanah peninggalan leluhur yang begitu sakral dan indah. Apapun itu, semua mengerucut kepada Tuhan, Allah. Kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah dan cerita para leluhur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share ke orang yang sefrekuensi dengan Anda. Kemudian, tekan tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian untuk semua pendapat, saran, dan masukan lainnya. Sekali lagi, terima kasih.